Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, yang Allah muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin dan hadirat yang ma'asyar subuh Masjid At-Tayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah bersama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tanpa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila harakat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila hadrati muallif fi hadzal kitab Syai'ulillahi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Adab tatkala baca Al-Quran ya. Sampai nomor 13 Pak. Lupa sih 10 ke 11. Nomor 14 ya? 14 kan? 13 kemarin tuh 13 rasanya 13 kemarin tuh. Kemudian 14 mengambil dan memegang Al-Quran dengan tangan kanan. Nah, jadi Quran diambil dengan tangan kanan. Jangan mengambilnya dengan tangan kiri meskipun kebiasaan kita kidal. Kalau kidal itu kan biasa kiri. Dan lebih bagus lagi kalau dua tangan diambil. Jangan mengambil kayak mengambil buku. Nah, bagaimana ini penting-pentingnya? Penting. Kalau orang bahari kan ulatnya penting mengambil najiom, bawa bahari. Bawa ini mestinya diajarkan TPA. Kalau bahari cara kita membawa Al-Quran najib dilihat di pemburuan. Yang ke-15, tidak meletakkan Al-Quran di lantai meskipun lantai tersebut suci. Biasa ada di bawah, jangan dianggap di lantai meskipun itu hanya sebagian dari surah-surah. Maksudnya apa? Maksudnya kayak biasanya ada orang yasinan, adalah karena ulun takutan itu adalah yasinan. Bila yasinan ujangan imamnya turunnya Al-Fatihah, A'udzubillah, itu bagi yasin itu. Jawab. Kadang-kadang sudah berjimpai ya lah. Kayak bagi wadai. Bisa dikasih ada mahal kita. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Ulun ini asal hati menabur bapak tersinggung. Kadang takut seorang belajar ilmunya, namanya. Apalagi sudah tuntung awal membagi kan bisa aja pernah. Imbahnya ini oleh kayak apalagi yasinnya sipes sekolah isinya yasinnya saja dengan terjemahan itu dibayi dong sudah ya kan.
Di mana kalian sebelum tuh ada? Mana cuma hati ada nyaman, jadi kita ibu-ibu ya sinangka, bapak-bapak ya sinangka, dikumpulkan, diambil, dirujuk, ada wadahnya dan diletakkan di atas. Kadang-kadang ada juga ibadah dikumpul di atas, di muka, di bawah, kan? Ada lawas, letak wadah, ada wadah di atasnya. Bisa lo dapat wadah di atas. Bahkan bahari makanya ini masuk bagus. Kadang di muka tulisan di muka tuh banyak lemari yang dikatakan. Hendaknya banyak dilainkan dan di atas daripada pinggang. Oleh Mekah Madinahnya ada tempatnya dan kadang-kadang orang situ lewat-lewat ya kadang-kadang di apa nih di tiang yang itu kadang-kadang sok jiwa bawa wadah tinggi. Kemudian kadang-kadang ada manukar lemari halus Quran paling bawah ke bola. Ya, di bawah Quran paling atas kopiah imam banyak. Itu daripada anak ini supaya kita memuliakan Al-Quran. Beda. Di Makkah itu ada namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani itu yang setiap sebelum Hajar Aswad itu ada Rukun Yamani. Namanya empat bunyinya lah, empat bunyinya. Misalnya di Rukun Yamani di sini, nah di sini Hajar Aswad, ya, di sini tuh terbuka kita tuh sunat Bismillah Allahu Akbar. Bukan pengocok. Kenapa Rasulullah dan Malik Jibril situ? Rasulullah biasa menghatamkan Al-Quran di situ. Bahkan ada lagi di samping pintu Baitullah itu ada bawahnya, nah yang melihat ada artinya belain keramiknya itu dimuliakan orang karena Rasulullah duduk kencang di situ menghatamkan Al-Quran, dimuliakan tempat aja dimuliakan. Apalagi Qurannya, ya apalagi ini hendak bulan puasa bisa malam pertama tuh Rabi tadarusan. Saat itulah kita menjadi keanakan kayak apa memuliakan Al-Quran. Yang jelas jangan meletakkan Quran di lantai meskipun lantai itu suci bersih. Kemudian bila baca Quran memperhatikan tempat berhenti yang tepat tatkala akan berhenti dalam pembacaan Al-Quran. Di mana tempat berhenti, di situ berhenti, lanjut itulah. Makanya kita belajar ilmu tajwid. Tajwid belajar. Bila kadang ilmu tajwid lapas kita semua. Kayak orang belajar bahasa Indonesia aja ya Allah. Ya, saya mau ke pasar membeli ikan. Dipotong ya. Saya mau ke pasar mau beli. Apa namanya beli? Ketahuan lagi kisah itu ada pas. Ya kayak istilah orang bawa mobil itu, bawa motor itu singgah itu di mana? Tempat persinggahan, tempat makan, tempat minum sebagian. Mau lah singgah tempat jablay mau. Rumput namanya. Nah ini sama yang 17 tidak membuka lembaran kertas Quran dengan jari tangan yang dibasahi dan udah berhari banget. Ya, berudah. Sama hitung duit dari itu. Ini Quran udah hari itu biar disetebal bangunannya kertasnya sama Quran memang Al-Zahra pada guru tebal. Sama kayak kitab-kitab itu jangan juga. Jadi orang hanya tahu kenapa kitab itu dari kuning tulisan kertasnya kuning. Ternyata memang bagus untuk mata, bagus. Biar hati-hati. Ada HP atau HP itu ada apa tuh? Yang tulisannya di sini ada mana nih? Tulisannya itu pengamanan mata. Nah, biar cerita itu mana itu layang aja pada putih, kalau lagi udah kuning. Nah, itu memang bagus. Kan mau belajar ini baiknya
Kemudian lagi dianjurkan untuk berdiri tatkala Al-Quran akan diberikan kepadanya. Nah, jadi bila ada Quran yang berdiri sambut. Kemudian 19 membaca Al-Quran di waktu-waktu yang mulia. Ini sama kan? Ada malam Ramadan kemarin bilang insyaallah malam Sabtu insyaallah ada berbeda banget. Usahakan malam Sabtu itu membaca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Surah Al-Fatah itu berapa ayat? Baca berapa kali? 3 kali. Setahun sekali. Rasanya selama setengah ya kan? Selama setengah kan dua lembar. Kalau itu bangga, itu dia itu bagus luar biasa, kalau membaca satu mata itu mulai insyaallah kan dalam bersembahyang karena tahun ini orang pasti menunggu dia pengumuman dulu ya Allah ada boleh kita sembahyang boleh yakin tak isong pengumuman jangan gas dulu mau belum pengumuman kayak apa nah nanti gas pengumuman belum lagi pengumuman resmi dulu jadi baca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ya dua lembar itu dua lembar saat tangan dan 3 kali. Insyaallah dibukakan Allah segala kebaikan lawan kita. Terbuka pintu rezeki terbuka, macam-macam terbuka. Istilahnya tuh orang kayak bakat pada seorang ada rezekinya ya Allah. Hidup tuh ada macam-macam ya pasar segi ya pegawai apa nih ya cuma mereka awalnya 4 tahun ini guru aja malam tahun ini cuma menjadi pegawai tau lah nawai itu semua berarti puasaan dulu itu sebelum puasa juga ya ada apa perjalanan dinas karena kegiatan ini ada sama sekali bahkan masuk makan aja memang itu jam 8 sebelum jam 4 berikan AC diatur pada bulan 18 24 daripada marah orang kayak apa kan penting lawan Allah ada jalan keluar itu aja waktunya makan waktu minum jangan dikirakan itu urusan Allah gak ada urusan kita. Ya Allah, urusan kita itu ibadah, cari rezeki, dapat dan urusan kita jangan dikirakan itu. Berhari kami hidup di kampung berhari berapa ada, ya mandi di sungai hidup bermasak yang kadang kayak wahai nyaman berhari ada tiup boleh tak boleh berhari harapnya ada boleh muhammad latar. Nah, umur 50 tahun ke atas, tak tahu berapa. Umur 50 tahun ke atas, ya Allah, merasa, tiup doang. Mandi di sungai, berhari di sungai, yang mana? Jadi bila orang ke sungai itu bila tak udo, dia pada langsung pada wajah langsung udo, dikikit dulu bajunya. Kalau ada narawat itu kan? Kan yang wanita itu mati ke sungai ya. Nah, jadi bagi dulu tapi hidup aja kan. Itu bayangkan di Banjar itu yang wanita yang berapa itu di bajunya tuh kalau ada sungai kalau ada putih lah tapi awalnya putih-putih kan makanya orang Jawa bingung ya kan nah pun baju sungainya kalau coklat ya kan di Jawa itu baju itu jernih di Jawa Barat itu Jawa Tengah itu jernih bahkan air mengalir di selokan-selokan aja putih di Banjar malah coklat tapi putih-putih Jawa orangnya dari Banjar ini memang tanah liatnya ya. Nah jadi itulah baca inna fatahna fatham mubin. Nah
3 surat. Kata insya Allah lah. Kayak tahun sekali mumpung ini mau bisnis musabar, belum barang baru Quran dibaca ya Allah. Kemudian memperbanyak baca Quran di waktu-waktu yang mulia. Nanti tahun ini banyak makan haji. Orang betul di kantornya tinggal 3 hari lagi, 2 hari di rumah. Bukan di rumah mana kan? Bukan masalah. Iya tadi itu efisiensi itu. Sampai di kampus kami itu rasanya banyak listrik itu sampai bulan Mei. Habis itu bertahun lagi. Ya, ya makanya juga nyaman bagus jadi pegawai Allah ya Allah, insya Allah. Nah jadi baca Quran itu apa bagus waktu tahajud bagus. Jadi habis tahajud itu baca Quran. Antara maghrib dan isya. Nah jadi usahakan kalau biar tidak. Misalnya maghrib isya tuh kan ada pengajian di masjid kan. Satu waktunya bisa tuh satu waktu maghribnya satu waktu. Maghrib jam berapa? 18.32 isya. Satu sembahyang tuh pada jam 7 udah tutup. Cuma kalau di masjid Yasin seorang wakilah terbaca dia. Waktu tahajud baca Quran. Aja biar lihat di Quran itu ada surah Kahfi itu waliyatalattaf tulisannya apa? Merah. Merah. Permohonan wahyu masih kan merah? Masih. Permohonan hari merah waliyatalattaf. Pertanyaannya kenapa di situ merah? Di lain tadi waliyatalattafnya berlemah lembutlah. Karena waktu dulu Sayyidina Utsman mengaji waktu sholat tahajud mengaji sini pas membaca Quran sikit lalu dibunuh orang mulai berangkat ditusuk orang mulai berangkat muncrat darah dia karena walinya hurufnya waliyatalattaf tadi lalu tulisan waliyatalattaf itu yang asalnya hitam menjadi merah karena darahnya Sayyidina Utsman. Tulisannya lalu diabadikan di dalam Al-Quran tulisan waliyatalattaf itu tulisannya merah abang mengingatkan kepada umat Islam bahwa dulu Sayyidina Utsman mengaji baca Quran itu seorang dari belakang keluar dari dia kata waliyatalattaf. Kebetulan kalimatnya bagus juga hendaklah berlemah lembut. Waktu tahajud bagus baca Quran. Antara waktu maghrib dan isya bagus. Setelah sholat subuh, makanya ini bertambah kemudiannya di habis maghrib itu baca Yasin, baca surah Al-Mulk. Karena habis main subuh itu ulang Yasin, Al-Waqiah, ulang. Pada bulan Ramadan mengaji. Ya, sehari saja juga. Yang ada awas hari saja itu pada mulai wahyu jalan amun mulai tanggal 1 Ramadan mangges tanggal sedikit ya hai kita ini mau hari Pak mau hari itu mau lah ada berangkat langsung istakjar kata Allah dihidupin dulu panas ini masih dulu udah panas berangkat ada awalan langsung sudah langsung goyang dia jalan masih itu masih belum stabil. Nah itu jiwa kita banyak baca Quran di bulan Ramadan, tapi ini mulai wahyu ini sudah mulai ini supaya Ramadan itu tinggal aja melanjutkan aja mulai wahyu ini bergamatan ada apa mulai baca Yasin mulai alif lam mim gambar ada waktu baca ada waktu membaca yang terlebih lima lagi dunia sudah dekat jalan hebat tambah juga. Kemudian bagus baca hari Senin, Kamis dan Jumat. Tiap hari mana bagus dulu. Yang kali ini pada hari Arafahnya merupakan poin yang mengamalkan persoalan lain. Ini mengamalkan orang mau baca Quran itu, andai kata belum sempat mengamalkannya itu sama seperti nyati. Ini kisahnya hari ini wajar sih ada ulama menyuruh muridnya wahai muridku ambilkan air di sungai
air sungai, tapi memakai memakai istilahnya tuh jari, ya kayak apa bakul, tapi bakulnya tuh tembus tau lah, ya dari, bocor, dan ini ada kalau bakul tembus baju tuh ada kalau si murid ini hebatnya si murid ya apa wah itu bocor, tapi kan perintah guru, nah kalau nggak hari itu tahu karena benar pola mampir sampai ke atas kali habis ujung-ujungnya usahakan sampai ke atas ada bajunya lah, gak usahanya awalnya bercepat lari supaya sampai sampai ke atas habis, sampai ke atas habis berhemat bukanya supaya ada tersisa habis sampai ujung-ujungnya si murid kelelahan, dia murid guru kalian kali ulihan ya tadi pesan yang penting asal ada saya ini ya asal ada yang atas sekian aku bajunya kada kau boleh kada ada hasil ujungnya hasilnya ada lihat ya bakul hitam enggak asalnya kotor jadi udah bersih jadi kalau baju orang lah mengamalkan itu urusan lain tapi lama-kelamaan hati itu bagus ya Allah bagus orang mengisi oleh minum motor langsung diisi ya ada orang dibuang hilos ya Allah bodoh hanya diisi kayak itu dia makin kita mencoba ini makin tak kikis akan baik makin tak kikis makin habisan akhirnya tinggal baik-baik aja lagi usahakan baca apa sudah kemudian kita lanjut pembahasan jadi Quran apa baca di Quran bagaimana ada bapak bagaimana yang jelas itu biar harus kita pahami Quran ini mencari pahala paling kenal di Quran kita baca Al-Quran yang dibalas oleh Allah itu pahalanya bukan per kalimat atau per kata per huruf bismi 3 huruf ya Allah sin 3 pahalanya menbiar ke udu kali 10 30 ada pahala berapa banyaknya berlipat ganda itu pahalanya luar biasa. Yang jelas baca Quran itu membuat hati lebih tenang, kemudian apa lagi kada mau pikun, bila jangan dibaik-baik itu ya pikun doang. Ini banyak bang Tuhan aku pikun ya Allah. Kadanya Tuhan aku bukan pikun. Ya bisa menjadi jual bahagia ya. Orang sekolah yang sekolah lawas tak bisa. Nanti 30 tahun ada bertamu. Jadi hari itu sekolah kan merantau. Boleh ke Ampung, boleh ke Ampung. Datang kawan yang 30 tahun sama bertuhan dan kawan assalamualaikum sana kan kawan lawas ngalah kini lagi pada yang ini kawanku dari sekolah. Nah, ya Allah pada ini orang akan bang soalnya ada lawas ngalah kini berpandai sayang dia bikinkan roti. Ada lawas pulang jalan lagi cinta. Ya Allah. Rotinya baru lah pakai globin lah laos pulang apa istilahnya itu my love gitu lah banyak kawan maksudnya ya kawan bini mulai tadi udah ada kalimat itu sayang cinta kasih Allah dalam bini itu bahasa hebat juga tapi yang lagi ada kawannya bukan masalah aku tuh pada nggak siap pada nama bini kudu deh daripada kan bisa juga berarti mau baju dan orang banyak itu tahu ini bini bisa ringan karena ini makin bini umahnya si Ano anak olahannya loh ya. Tahu ini bini siapa lah jadi gitu ini orang banyak tahu ini lagi ya asal jujurnya nama kalau Jawa tahu ingat nanti semua tidak lagi ingat akhirnya makin bini itu umahnya si Ano aja umahnya Oto kalau ya ingat tuh si Oto aja nama bininya ingat kemudian lagi ada ketika berdoa berdoa
Pertama, adanya mengangkat kedua tangan sampai tampak kulit ketiaknya lagi nah, kalau begini jangan kelihatan bagian. Cuma jangan orang-orangnya macam-macam berdoa lebihan lah. Ada kayak ini berdoa, ada kayak ini silahkan aja. Yang penting bujur-bujur. Ya, jangan juga tinggi ke atas, itu mau ulur. Main-main, itu ngolok orangnya. Ya itu jangan kayak. Ya ini tergantung imamnya, bila imam kita lambat tu di bawah tu ada. Ada saudara tu. Bagi berkuasa ni, hati imam lambat, ngoceh di belakang. Padahal pada saat dulu kan jamaah tarawih itu paling nyaman kan? Karena begini nyaman. Ya Allahu Akbar di imam. Ini kan berdiri di belakang, dulu kan masih santai. Orang tontonin, kita baru berdiri lagi. Kita sudah imam, lakon deh, nampok hanya berdiri Allahu Akbar. Kan nyaman ini ngomong, walaupun ada berdiri. Tapi hati-hati kita uciakan mengurangi di belakang. Kalau terbiang tidak tahu, tapi orang laju kan, terawih apa jauh kan? Kalau terbiang datang dia ada orang yang anu je, rosi, tak rosi. Tapi ada yang ibu-ibu, sini tu dulu di Besmanis Jawa, tapi tinggalnya di Kamak-Kamak mana? Nah, itu lagi kita tujuan di imam. Asalnya bersih kesakitan itu dia jadi imam bagus ya. Jadi pertama kali sih kelimpahan pak itu. Terus kalau bagus di sini. Orang bukan ini pak ya orang itu orang. Ya lah. Orang pesilau kan kita dulu limpah baru bagus. Masih kok lah. Jadi di sini bagus ya. Tapi pak pertama kalinya hancur. Dia udah berjata sih 3 hari ya. Kalau dia udah datang tuh rosi buat itu, nggak ada Messi buat itu. Padahal kan nggak juga ada masa dulu. Cuma awal ini ringan, jadi Malaya nyaman. Akhir Prancis lewat genangan sini. Saya di situ. Nah, kemudian tadi mengangkat tangan. Yang penting itu ini sampai sudah yang kan jangan mengangkat tangan di sini berdua, tapi tangan di bawah. Ya, ada dia ini apa? Tadi jawab di sini lihat kan. Sudah duduk bersandar. Aja. Imam ni nak khawatir seperti imam kalau hatinya ada ikhlas kada kabul. Imam bungolnya begini. Aja. Ya. Ada lagi yang biasa aja sambil berdoa. Mana kabul doa. Itu masih boleh ada juga aja Ibrahim aja. Kalau ini manisan pasti nggak ada terus. Berapa bulan? Yang ulunnya kadang sakit udah sakitnya, kan tidak kewajibannya Allah. Bayangkan, tidak angkat bujur, cuma jangan olok katanya. Nanti mau orang-orang kita harus belajar ibadah. Nah, yang kedua lagi memulai dari menutup doa dengan pujian untuk Allah, terus salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdoa itu, jadi mulai memuji Allah dulu. Alhamdulillah. Nah, habis baca alhamdulillah, lalu baca salawat. Imam baca salawat, doa apa aja silahkan. Habis itu ditutup dengan salawat dan alhamdulillah. Itu kuncinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Doa apa dia? Doa hanya di ujungnya wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi
Alhamdulillah. Kalau banyak minta maaf lah. Kalau berdoa-doanya itu aja. Nah, bukan apa-apa karena ulun itu keingatan pesan ulun itu aja. Karena setiap ulun berdoa itu ulun ada ijazahnya itu sebenarnya. Jadi ulun keingatan pesan guru ulun. Pertama misalnya karena ulun belajar mufilizun lebih wali-walidenya. Karena jodoh di hadis itu jelas salah satu tanda anak soleh itu setiap ketemu waktu pasti mendoakan kuitan. Nah, itu biar berdoa biar banyak ada mendoakan kuitan barai. Sehari itu minimal 5 kali. Ayo bila jadi mampu pasti jumlah kan. Mafilana semua pada wali-walidina itu semua ada anak soleh itu. Nah kedua kan baru baca lo baca al-mahmuban itu jasa bukulun langsung sini dari tulisan dalam bahasa opol ambil hasil kata maka kan ada wajib menjalankan orang karena memang doa orang pakai itu adanya semua. Karena bila datang muslim doa dibacalah. Setiap kali bertamu ada pasti mana pun ikan berapa gaji berapa duit kira-kira doa masih dibaca. Doa masih dibaca masih jadi keinginan. Karena doa orang baca itu bagusnya orang penyayangan itu orang masanya kuat yang akan menjadi di belakang itu dia bang bertamu lama itu Insya Allah bagus. Jadi utang apa? Kadang-kadang doa itu aja. Bukan berarti karena lu ganti apa? Karena doa baik biasa itu jauh lebih. Jadi yang kedua, berdoa apa aja silakan. Yang penting di awalnya memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, habis itu berdoa ditutup dengan salawat dan memuji Allah. Yang kita itu jauh dari bila ini kalimat itu maka sama kalau basuh tangan bagus lah. Ada basuh tangan, beradab, duduk bersila, cuci tangan, hanya makan. Nah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ujian ini kan, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbi wa tsana'i 'alaihi tsumma yusalli 'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tsumma yad'u ba'du bima syaa." Jika salah seorang dari kalian berdoa maka mulailah dengan memuji Tuhannya. Kemudian bacalah sholawat kepada Nabi. Kemudian berdoalah apa yang dikehendaki. Ya, berdoalah dengan doa apapun yang dikehendaki. Kemudian Nabi la taj'aluni faqala raqibi ij'aluni fi wasati du'a wa fi awwali wa fi akhir. Janganlah kalian salawat kepadaku seperti timba air yang diletakkan oleh belakang kendaraan sesuai sebagainya, akan tetapi jadikanlah aku di pertengahan doa pada bawahnya dan pada penutupnya. Salawat Nabi itu dimuliakan karena Allah mengaminkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alhamdulillahil alamin Allahumma sholli. Nah itu pasangan. Jadi salah satu supaya hati pengaburan lawan Allah itu pertama memuji Allah. Coba secara akal, kenapa memuji Allah? Kenapa bersalawat kepada Nabi? Karena Nabi itu makasih Allah. Ya Allah, amun kita bersalawat kepada Nabi, Nabi itu sebenarnya Allah. Nah kayak piannya nanti, hendak berhutang, langsung berhutang lah, berhutang. Itu wajibnya, ya Allah. Biar nanti berhutang, kalau orang langsung berhutang lah. Ada. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Yang sehat ya kalau memuji ada, memuji kayak pada kabarnya, alhamdulillah. Kondoakan dan berikan mantap pula dan berikan sehat.